tuntas hitung dan lapor pajak pribadi. Oke, ya saya ya pasti sudah pada tahu ya, saya sekarang posisinya sebagai tax manager di Mamikos yang handle semua pajak di Mamikos Group. Kita mulai dari yang slide pertama, yaitu pelaporan SPT orang pribadi. Kenapa sih pelaporan SPT orang pribadi itu jadi kewajiban gitu? Karena setiap wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP itu wajib untuk melaporkan SPT tahunan PPh setiap akhir Maret tahun berikutnya. Gitu. Tidak hanya sekedar melaporkan SPT, wajib pajak orang pribadi memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kebenaran, kelengkapan, dan kejelasan dalam pengisian SPT tersebut. Hal ini diperlukan karena dimungkinkan SPT tahun yang sudah dilaporkan selanjutnya akan diteliti atau diperiksa oleh kantor pajak. Apalagi dengan sekarang yang data NIK KTP itu akan diintegrasikan sama data bank, data Kemenkumham, dan data BPN. Gitu. Jadi sekarang makin ketat. Nah, terus perubahan tarif PPh 21 pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Jadi batasan rate-nya itu berubah, dulu kan 0 sampai 50 juta itu 5%. Sekarang jadi 60 juta itu 5%. Terus dari 60 juta sampai 250 juta 15%, 250 juta sampai 500 juta itu 25%, lebih dari 500 juta sampai 5M itu 30%. Lebih dari 5M itu 35%. Jadi ini kalau disuratin orang pajak, terus orang pajak bilang harus pakai tarif progresif, ini yang namanya tarif progresif. Gitu. Nah, lanjut ke PTKP. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak, PTKP orang pribadi gitu. Makanya yang kena pajak itu kan 4,5 juta ke atas setiap bulannya. Jadi kalau gajinya di atas 4,5 itu udah wajib lapor PPh 21, tapi kalau masih di bawah 4,5 juta ya berarti nggak ada bayar PPh 21 sama sekali. Gitu. Jadi kalau ya TK 0 itu 54 juta ini 1 tahun gitu. Terus karena untuk PPh 21 itu disetahunkan. Gitu. Baru nanti dibagi 12. Jadi kalau dibagi 54 juta dibagi 12 berarti sebulannya 4,5. Terus ini yang tidak kawin, terus ada yang kawin, terus ada yang kawin penghasilan istri digabung. Suami istri bisa pisah asal ada kontrak perjanjian pisah harta sebelum pernikahan gitu. Atau bahasa hukumnya apa ya? Predintal atau apa gitu deh. Pokoknya bahasa notarisnya tuh ada. Jadi kalau ada perjanjian pisah harta dalam sebelum pernikahan berarti pelaporan PPh 21-nya dipisah, tapi kalau misalnya tidak ada perjanjian pranikah itu penghasilannya digabung dengan PTKP yang ini. Terus dasar perhitungan penghasilan kena pajak dari penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya. Jadi hasilnya nanti penghasilan neto. Jadi misalnya punya rumah, terus rumahnya tuh beli cicilan dari bank, berarti utang banknya mengurangi nilai rumahnya, itu sisanya yang harus dibayar dengan tarif progresif. Terus dari penghasilan neto tersebut ya dikurangi PTKP hingga akhirnya diperoleh penghasilan kena pajak PTKP yang tadi yang 54 juta setahun dan lain-lain itu. Terus setelah menemukan jumlah penghasilan kena pajak, maka nilai tersebut akan dihitung pajaknya menggunakan tarif progresif PPh pasal 17 ayat 1 yang tadi. Bagi yang nggak memiliki NPWP, dari tarif di atas ditambah lagi dengan tarif 20% lebih tinggi. Jadi 5% dikali 2% itu berarti kan nambahnya 1%, berarti sampai penghasilan 60 juta itu kenanya di 6%. Nah, terus gunain form apa sih gitu? Kalau sekarang kan semua itu harus online. Jadi menggunakan form 1770 SPT tahunan PPh-OP, harus punya EVIN juga untuk ngebuka data online-nya. Terus
SPTOP ini diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, memperoleh penghasilan yang dikenai PPh final dan atau bersifat final, dan memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya atau luar negeri. Selama menambah penghasilan berarti wajib dilaporkan di SPT PPh-OP. Terus dokumen apa sih yang harus dipersiapin ketika harus ngisi SPT tahunan pribadi gitu. Jadi dokumennya penghasilan lahir di luar pekerjaan jika ada. Terus bukti potong A1 atau A2 jika Anda pegawai dengan penghasilan lain. Terus neraca dan laporan laba rugi atau laporan keuangan bila menggunakan metode pembukuan. Terus rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan biaya bila menggunakan metode norma atau NPPN. Terus norma itu biasanya notaris ya, kalau misalnya dia profesinya sebagai notaris, biasanya itu dia sudah ditetapkan ada metode normanya berapa persen gitu. Ketika dia mendirikan notaris pasti udah ada penetapan normanya. Terus lembar perhitungan PPh terutang, wajib pajak dengan status PH atau MT, terus daftar perhitungan peredaran bruto, UMKM omset maksimal 4,8 miliar setahun, terus jumlah penghasilan pembayaran PPh pasal 25 atau pemberitahuan norma atau pengusaha omset di atas Rp 4,8 miliar setahun. Jadi kalau sudah bayar PPh atau misalnya udah bayar PPh final, tetap dilaporkan tapi tidak bayar lagi di SPT PPh-OP itu. Terus kalau ke lampiran 4 bagian A, itu isi daftar harta yang Anda miliki pada akhir tahun. Nah, ini yang lagi heboh sebenarnya. Jadi sekarang pajak itu sudah ada kayak LSM-nya, cuma ini baru berdiri ya. Jadi kalau ada aduan soal pajak bisa mengadu ke lembaga ini, cuma masih proses pendirian. Karena data-data berdasarkan IKTP itu sudah terlink ke berbagai institusi pemerintah. Jadi pemerintah itu udah bisa memantau harta orang dari sistem pemerintah itu sendiri. Salah satunya dari BPN, satunya dari bank, terus juga dari Kemenkumham gitu. Apalagi kalau ada masuk dari luar negeri kayak pakai PayPal atau segala macam, walaupun sekarang udah diblokir ya gitu. Ya intinya sekarang itu harta kita itu bisa terlihat ya sama pemerintah. Terus ya kalau mau nambahin daftar harta lainnya, terus pilih kode harta yang sesuai jenis harta. Jadi di form itu ada kliknya, di klik online itu. Terus isi keterangan nama harta dan tahun perolehannya. Terus pada harga perolehan cantumkan nilai pada saat Anda memperoleh harta. Dan isi deskripsi lebih lanjut, misalnya punya mobil, terus isi plat mobilnya. Terus lampiran B, bagian B itu harus isi daftar utang akhir tahun jika memang ada. Itu. Terus pilih kode utang sesuai jenis utang, nama pemberi pinjaman. Kalau misalnya minjem ke bank itu juga nama banknya dicek, alamatnya juga, terus tahun pinjamannya kapan, terus masih sisa hutangnya berapa. Lampiran 3 bagian A itu isi data penghasilan final atau bersifat final sesuai bukti potong yang Anda terima. Jadi kalau misalnya bayar pajak daerah juga bisa masuk di sini. Karena kan seperti webinar saya yang kemarin, untuk bayar pajak kos-kosan itu bisa pilih antara 0,5% atau pajak daerah 10%. Dengan kamar di atas 10 kamar, itu berarti kena pajak daerah. Kalau di bawah 10 kamar sepanjang itu di atas 500 juta tapi di bawah 4,8 miliar berarti itu kena 0,5%. Jadi
bisa dimasukin ke lampiran 3 kalaupun bayar pajak daerah. Terus isi nilai penghasilan bruto dan PPh terutang untuk mengisi PPh final UMKM 0,5%. Ya checklist pada poin 16, lalu klik tombol PPh final PP 46 ayat 4623 yang muncul di atas formulir. Terus isi data secara lengkap. Ya ini lebih ke teknisnya ya, pindahin ke lampiran 3, sistem akan menghitung total PPh terutang secara otomatis. Karena ini final. Terus lampiran 3 bagian B, isi penghasilan bruto yang tidak termasuk objek pajak sesuai pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Lampiran 3 bagian C, dalam hal Anda melakukan pisah harta atau memilih memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah, isi juga penghasilan bruto istri atau suami. Terus kita ke lampiran 2, itu isi biasa NPWP, bukti potong pungut, tanggal bukti potong, jenis pajak, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Jika Anda memiliki lebih dari satu bukti potong, itu bisa nambah di kolomnya lagi. Terus lampiran 1 bagian A, apabila Anda menyelenggarakan pembukuan, saran saya kalau punya penghasilan di luar dari jadi pegawai, sebaiknya bikin pembukuan, walaupun itu pembukuan sederhana, karena apapun yang nanti dipermasalahkan sama orang pajak terkait dengan data-data Bapak Ibu yang mungkin nanti ke-track sama mereka, akan lebih baik bikin pembukuan dan punya rekening khusus untuk operasional bisnis itu, hanya untuk bisnis itu, tidak dicampur sama kebutuhan pribadi. Gitu. Terus lanjut ke sini, poin 1 itu isi penghasilan bruto, terus HPP-nya, terus biaya usahanya, terus poin 2, dalam hal terdapat biaya yang tidak dapat dibebankan sesuai ketentuan perpajakan, lakukan penyesuaian fiskal positif dengan mengisi poin 2, gitu. Terus misalnya dalam melakukan pembukuan, Anda melakukan bayar pajak daerah atau misalnya bayar pajak final UMKM, itu dikoreksi di pajak. Itu yang dimaksudin penyesuaian fiskal positif. Jadi untuk koreksi itu ada di pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang PPh nomor 36. Terus poin ketiga, lakukan penyesuaian fiskal negatif, yaitu sistem akan otomatis menghitung total penghasilan neto yang telah sesuai dengan ketentuan perpajakan atau penghasilan neto fiskal pada poin 4. Terus ke lampiran 1 bagian B, diisi apabila tidak melakukan pembukuan tetapi melakukan pencatatan. Itu isi peredaran usaha, persentase norma sesuai ketentuan, serta penghasilan neto dengan cara mengalihkan peredaran usaha dan persentase norma. Terus ke lampiran 1 bagian C, dalam hal Anda juga bekerja di suatu perusahaan, isi nama pemberi kerja, penghasilan bruto, dan pengurangan penghasilan bruto sesuai bukti potong yang Anda terima dari perusahaan, ya biasanya 1721A1, jadi dilampirkan di sini. Terus lampiran 1 bagian D, isi penghasilan bersih dari dalam negeri yang bukan final, seperti bunga, kalau misalnya punya penghasilan bunga deposito setiap bulan, itu juga harus dilaporkan. Terus pendapatan royalti, terus sewa, tapi sewanya selain sewa tanah dan bangunan, misalnya sewa genset, atau nyewain sepeda, pokoknya misalnya bisnisnya menyewakan lah. Gitu. Terus penghargaan hadiah, selain hadiah undian, keuntungan pengalian harta, dan penghasilan lain gitu. Termasuk yang banyak masalah nih, misalnya punya bisnis dalam bentuk PT, misalnya ada pengalian saham, itu juga masuknya ke sini. Lalu masuk ke lampiran induk SPT 1770, terus lengkapi data identitas, klik submit, unggah lampiran, isi kode verifikasi yang dikirim ke email, lalu akhirnya akan menerima bukti penerimaan elektronik sebagai bukti Anda telah melaporkan SPT. Gitu. Ini notes juga, jadi kalau UMKM dengan pajak 0,5% karena mungkin punya bisnis kos-kosan, ya masuknya ke lampiran 3 yang tadi saya sebutkan. Gitu.
Ini contoh perhitungan PPh 21 pribadi yang simple, yang dia jadi pegawai gitu. Jadi misalnya dia punya penghasilan 5 juta, terus dia ada biaya jabatan, terus penghasilan bersih per bulannya jadi 5 juta dikurang 2,5 jadi segini, terus dikali 12 karena memang harus disetahunkan, karena dia TK 0 jadi dikurangi PTKP, ini penghasilan tidak kena pajak, maka yang kena pajak hanya 3 juta gitu. Lalu yang dibayarkan adalah 150.000 ini sudah setahun, dibagi 12 adalah 12.500 yang dibayarkan tiap bulan gitu. Kalau misalnya punya bisnis kos-kosan itu seperti yang saya bahas di minggu kemarin, hanya tinggal ditambahkan ke kolom harta yang seperti yang saya sebutkan di slide.